Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul azim. Jamaah salat zuhur Masjid Baitur Razak yang dimuliakan Allah, alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini Selasa 10 Mei, kaji kita Selasa yang pertama setelah kita melepas bulan Ramadan yang penuh dengan berkah. Oleh karena itu, di kesempatan yang baik ini kami mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima amal-amal kita, ibadah-ibadah kita, dan Allah memuliakan atas semua amal-amal soleh yang kita lakukan. Amin ya rabbal alamin. Selebihnya, bila ada tutur kata sikap kami kepada jamaah sekalian, khusus kepada Tamir, mohon kiranya lapang hati untuk memaafkan kesalahan, bahwa perjalanan hidup kita selalu bertabur dengan kebaikan-kebaikan. Jamaah yang dimuliakan Allah, masih sekitar berbicara tentang makna lebaran. Karena lebaran itu artinya bar, wisbar, sudah selesai orang beribadah di bulan Ramadan, selesai puasa, babar. Kalau Ramadan dikatakan bulan ke-9 ibu hamil besar, maka bulan ke-10 itu babar, lahir. Maka orang yang berpuasa harapannya memiliki kesucian, baik kesucian lahir maupun kesucian batin, sebagaimana bayi yang lahir dalam kondisi suci. Jadi yuladu alal fitrah, bayi itu terlahir dalam keadaan suci. Harapannya orang-orang yang beriman digembleng oleh Allah di dalam perbuatan ibadah, sholat, zikir, puasa, qiyamul lail, membaca Al-Quran, ibadah-ibadah yang Allah perintahkan kepada orang yang beriman, tidak lain agar kita nyampe pada derajat orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allah memerintahkan manusia beribadah kepada Allah agar bertakwa kepada Allah. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allah perintahkan puasa kepada orang-orang yang beriman, tidak lain tujuannya agar bertakwa kepada Allah. Pertanyaannya, sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, di mana letaknya takwa?" Dan Nabi menjawab, "At-taqwa hahuna." Takwa itu ada di dalam hati, sambil menunjuk ke arah jantung. At-taqwa hahuna. Takwa itu ada di dalam hati. Artinya apa? Orang yang beriman ketika digembleng, digodok dengan amal-amal ibadahnya, mampu menjadikan dirinya sebagai orang yang bertakwa kepada Allah. Ciri orang yang bertakwa memiliki hati yang bagus. Inna fil jasadi mudghah, kata Rasulullah. Di dalam tubuh manusia ada segumpal daging. In soluhat, soluhal jasadu kullu.
kalau segumpal daging yang ada pada tubuh itu baik, maka akan baik seluruh amalia yang disebabkan oleh tubuhnya. In fasada jasadu kullu, kalau segumpal daging tadi tidak baik, buruk yang ada dalam dirinya, maka amal perbuatan yang disebabkan oleh tubuhnya akan buruk. Apa segumpal daging itu? Ala wahiyal qalbu, ketahuilah itulah hati. Maka orang yang berlebaran setelah dia bar dari puasa, babar bayinya lahir, maka orang yang lebaran minimal melahirkan 4 sikap utama. 4 sikap utama yang dihasilkan dari hati yang bersih sebagai wujud ketakwaan kepada Allah. Orang yang berlebaran, satu, namanya orang yang lebaran harus luberan, harus luber. Apa yang luber? Menginspirasi pemahaman ini atau pemaknaan luber dari firman Allah, surat Ali Imran ayat 134. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Di ujung ayat 133-nya, uiddat lil muttaqin, Allah punya janji untuk orang yang bertakwa, menyediakan surga untuk orang yang bertakwa. Siapa mereka? Orang yang bertakwa, alladzina yunfikuna bisarra'i wadh-dharra, orang yang hatinya luber. Orang yang hatinya luber sehingga dia mampu bersedekah, berinfak dikala punya uang maupun dikala sedang punya hutang. Dia bisa berinfak sekalipun dalam kondisi senang maupun dalam kondisi sedih, dalam kondisi ada uang atau sedang banyak hutang. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, tidak setiap orang yang uangnya banyak bisa infak. Tidak setiap orang yang dikaruniai harta yang berlebih lalu dia dermawan. Orang yang miskin sekalipun, keterbatasan ekonomi sekalipun, kalau hati yang luber, dia akan sanggup berbagi. Dia tidak akan pelit, dia tidak akan kikir tenaganya, kikir senyumnya, kikir berbaginya, kikir tenaganya, kikir dia apatis terhadap lingkungannya. Jadi orang mukmin itu, orang bertakwa itu, orang yang hatinya luber. Sesuatu yang dilakukan, sesuatu yang mendatangkan manfaat untuk dirinya maupun untuk orang lain. Itulah orang berlebaran memiliki hati yang luberan. Makanya Ramadan dididik kita infak sedekah, memberi makan, takjil. Monggo diteruskan. Jangan pelit lagi. Yang kedua, yang pertama luber, yang kedua lebar. Orang yang berlebaran maka hatinya lebar. Wal kadhiminal ghaidh. Orang yang berlebaran, orang yang bertakwa itu orang yang mampu menahan amarah. Orang yang bisa menahan amarah bukan tidak punya marah, punya. Tapi bisa menahan, bisa mengendalikan rasa marah. Yang paling gampang kita bisa marah adalah ketika orang yang garai kita, ketika orang yang menjadi penyebab saya atau kita emosi, orangnya mungkin lebih rendah dari kita, lebih lemah dari kita, lebih miskin dari kita, tidak punya kedudukan, nah itu gampang sekali marah. Jadi kalau bapak-bapak saya dimarahin oleh atasan saya punya marah, tapi saya tidak bisa marah. Ya tidak bisa marah karena nggak berani. Orang yang berani untuk marah, mampu untuk memarahi orang, tapi bisa mengendalikan marah. Itu namanya wal kadhiminal ghaidh. Orang tidak akan mampu mengendalikan emosi kalau hatinya sempit.
Maka hati yang lebar itu akan mampu untuk memaafkan, untuk mengendalikan amarah. Tidak gampang terpancing. Jadilah orang mukmin yang tidak mudah terpancing oleh sesuatu yang tidak bermanfaat. Kita dihina orang, Pak. Ada orang menghina kita. Manfaat enggak? Enggak manfaat. Orang mukmin terus abaikan saja. Enggak usah dihiraukan, enggak usah dipedulikan, enggak usah ditengok. Terus angin lalu saja, biarkan. Kalau bisa begitu. Dan yang bisa begitu orang yang hatinya lebar. Tapi orang yang hatinya sempit mesti mikir, dipikir, kepikir terus, akhirnya tidak efektif hidupnya, tidak efisien hidupnya, memikirkan sesuatu yang tidak berguna, dan itu akan menghabiskan energi dalam bertubuh kita. Ada sebuah analog. Ada 2 gelas air, yang satu air bening, yang satu air Coca-Cola barangkali. Kemudian diisi oleh semacam dimasukkan, maka keluar gelembung-gelembung di air putih itu, tapi tidak menimbulkan tumpah. Kemudian dimasukkan ke air Coca-Cola, ternyata langsung menyembur, dan air yang di gelas itu hampir separuh lebih terbuang. Tamsilnya apa? Orang kalau hati bersih, diapapun sama orang lain, difitnah sama orang lain, dihina sama orang lain, dijelekan oleh orang lain, tapi hati tetap bersih, tidak berkurang sedikit pun yang ada pada diri kita. Tapi kalau kita jadi keruh hati kita, ada masalah orang tentang kita, membicarakan kita, lalu kita menjadi keruh hati, menanggapi dan sebagainya, maka energi akan terbuang habis. Itu analogi yang luar biasa. Yang ketiga, orang yang berlebaran, luber, lebar, lalu leburan. Orang yang berlebaran mampu melebur. Firman Allah, wal 'afina 'anil nas, orang yang bisa memaafkan. Orang berbuat buruk kepada kita boleh dibalas, tapi agama mengatakan jangan berlebih. Sementara kebanyakan manusia membalas keburukan orang itu selalu lebih, sehingga itu diharamkan oleh Allah Ta'ala. Orang nempeleng, kita mukul. Orang nempelengnya biasa, kita nempelengnya banget. Itu dosa, itu zalim. Daripada kita nempeleng balik menjadi dosa, maka memaafkan, melebur. Tidak rugi orang memaafkan kesalahan orang, sebab setiap orang butuh pemaafan. Bagaimana mungkin kita setiap hari berdoa, ya Allah, ampuni dosa kesalahanku ya Allah, maafkan ya Allah segala kelalaianku ya Allah, sementara ada orang lain punya salah kepada kita, kita berat sekali untuk memaafkan. Bagaimana kalau Allah berat hati memaafkan kesalahan kita, sementara kita butuh untuk dimaafkan Allah? Maka jadilah orang-orang yang suka memaafkan kesalahan orang tanpa harus diminta. Orang yang gampang hati melebur kesalahan dosa orang, saya maafkan kamu tanpa syarat. Sekalipun engkau tidak meminta maaf, sekalipun engkau tidak ngebel, sekalipun engkau tidak nelpon, tidak WA saya untuk meminta maaf, saya sudah maafkan. Orang seperti ini, sekalipun dia lupa, ya Allah ampuni dosaku, insya Allah Allah sudah mengampuni dosa-dosanya. Kenapa? Karena dia telah meminjam sifat Allah Maha Pemaaf. Karena dia telah dianugerahi sifat pemaaf, sifat Allah memaafkan, sifat Allah mengampuni. Dia telah pakai untuk memaafkan, mengampuni orang-orang yang telah menyakiti dirinya. Luar biasa. Itu namanya melebur, leburan. Lalu yang keempat, orang yang berlebaran mesti labur.
Bahasa Al-Qur'annya wallahu yuhibbul muhsinin. Allah cinta kepada siapa? Orang-orang yang berbuat kebaikan. Berbuat baik kepada siapa? Kepada orang yang tidak pernah berbuat baik kepada engkau. Mampu berbuat baik kepada orang yang tidak baik. Bayangkan, kita bisa berbuat baik kepada orang yang baik pakai saja lagi. Saya mau menyapa kepada orang yang biasa nyapa saya. Saya mau ketemu dengan orang yang biasa ketemu saya saja. Saya akan berbuat baik kepada orang yang baik kepada saya saja. Kalau dia nggak baik sama saja, apa urus? Al-Quran mengatakan orang yang berlebaran, jiwa bertakwa, hati yang bersih adalah orang yang mampu berbuat baik. Tadi alirannya orang itu menjengkelkan, menghina kita, bahkan orang itu menyakiti kita. Pertama, kita tidak tersulut emosi, kita abaikan dia. Orang mukmin tidak berhenti dari mengabaikan. Kalau tadi saya katakan orang menghina kita, ya sudah, jangan dianggap, biarkan. Tapi ternyata orang mukmin tidak hanya membiarkan, dia punya sifat pemaaf. Ya Allah, maafkan dia, telah berbuat tidak baik kepada saya maafkan dan kau ampuni dia. Mampu memaafkan. Lalu bukan hanya itu, kalau dia punya rezeki, sengaja datang untuk bersilaturahim. Saya baru pulang dari kampung, ini ada oleh-oleh, semoga berkenan, diberikan. Padahal dia orang yang menyakiti selama ini. Kita sudah sangat berbaik-baik, bahkan siap sekalipun kebaikan kita masih dicampakkan. Jangan pernah berubah untuk terus berbuat baik, karena jangan sampai hati yang bening ini jadi kotor. Namun orang mukmin itu dengan derajat takwanya pasti tidak akan sempurna, mesti saja ada kurang. Oleh karena itu selalulah minta ampun kepada Allah. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum zakarullah fastaghfiru dzunub wa may yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Kita ini sudah sholat, sudah puasa, sudah baik sama orang, sudah bangun malam, sudah, tapi masih banyak yang belum sempurna. Oleh karena itu, usai sholat assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, tetap kita menyempatkan kalimat itu, astagfirullahaladzim, meminta ampun kepada Allah. Meminta ampun bisa berarti kita minta maaf dari segala dosa kesalahan. Meminta ampun berarti juga kita mohon disempurnakan oleh Allah. Meminta ampun berarti banyak hal. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah, mudah-mudahan ibadah Ramadan berada kita saat ini di bulan Syawal, bulan peningkatan hati yang bersih, meningkat pada amal-amal mulia. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbi auzi'na an ashkura ni'mataka lana an'amta 'alaina wa 'ala walidaina wa an a'mala salihan tardah wa aslih lana fi dzurriyyatina inna tubna ilaika wa inna minal muslimin. Ya Rabb kami, anugerahi kami taufik hidayahmu ya Allah, sehingga kami menjadi hamba yang pandai bersyukur atas nikmat yang kau limpahkan kepada kami dan kepada kedua orang tua kami. Ya Rabbana, jadikan kami hamba-hamba yang senantiasa menunaikan amal-amal soleh, amal soleh yang kau ridhai ya Allah. Ya Rabb, perbaikilah kehidupan kami ya Allah, perbaikilah kehidupan anak turunan kami ya Allah, perbaikilah generasi penerus kami ya Allah. Ya Rabb kami, jadikan kami golongan hamba-hamba yang bertaubat kepadamu, hamba-hamba yang kembali kepadamu dan kau menerima taubat kami. Ya Rabb, jadikanlah kami sebagai hamba muslim yang taat, yang tunduk patuh berserah diri kepadamu. Anugerahi kami keberkahan ya Allah, berkahi rumah tangga kami, berkahi keluarga kami, berkahi usaha kami, berkahi rezeki kami, berkahi kehidupan kami, berkahi suatu saat kapanpun kami menghadap kepada Engkau ya Allah dalam keadaan husnul khatimah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.